Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi sahabat guru gaul dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di room Pape Hotel setelah barusan mengikuti pelantikan pengurus baru Forum Kepala Sekolah Swasta Kabupaten Garut periode 2001-2004. Bersama saya sekarang sudah ada ini Pak Ketua Forum yang baru nih, Pak Jenal, dan didampingi oleh sekjennya nih, Pak Imam. Nah, kita ingin mengeksplor lebih jauh tentang keberadaan forum ini ya, karena bagi sebagian masyarakat mungkin belum tahu apa sih yang dimaksud FKSS itu, kemudian apa saja yang dikelola oleh mereka ini ya. Kang Jenal, pertama saya ucapkan selamat atas nama fans channel Guru Gaul nih. Selamat atas dilantiknya Kang Jenal dan teman-teman sebagai pengurus FKSS Kabupaten Garut periode 2001-2004 ya. Yang kedua, kita juga ingin tahu FKSS itu apa sih sebetulnya? FKSS itu kalau dari singkatan saja sudah punya arti Forum Kepala Sekolah Swasta, SMP. SMP ya, khusus SMP nih ya. Jadi kami adalah forum komunikasi seluruh kepala sekolah SMP swasta di Kabupaten Garut untuk sama-sama berkhidmah dalam satu wadah, menentukan arah tujuan sekolah swasta supaya terus bersinergi dengan apa-apa yang diarahkan oleh pemerintah, dari mulai aturan dan sebagainya, menjalani pendidikan dan sebagainya, terutama dalam meningkatkan mutu sekolah serta meningkatkan aplikasi ataupun implementasi keberadaan kepala sekolah swasta untuk lebih maju, modern, dinamis mungkin dari segi pendidikan dan sebagainya. Itu tujuan awal. Nah, kita sendiri tahu bahwa tugas yang diemban oleh pengelola sekolah swasta itu lebih berat dibanding dengan negeri ya, karena bukan sekedar jumlah anggaran yang tidak memadai, tapi sarana prasarana, kemudian ketersediaan teknik juga jadi persoalan baru ya. Nah, sekalipun Kang Jenal ini pengurus baru, tapi tentu sudah tahu ya apa saja sih yang jadi persoalan besar di persekolah swasta di jenjang SMP di Kabupaten Garut ini, apa saja? Yang pertama mungkin kalau dari segi peluang kita sama-sama memiliki peluang, tapi ada juga Pak kendala tatkala mindset masyarakat itu masih tergerus dan tergusur terhadap mindset negeri, favorit dan sebagainya. Padahal dari segi mutu, akreditasi dan sebagainya kami sudah sejajar. Yes, betul. Nah itulah PR besar sebagai kendala yang harus kita sama-sama hadapi, bahwa memang kepercayaan ras dan mutu dari masyarakat itu harus kita rebut. Salah satunya dengan wadah FKSS ini. Jadi itu tugas utamanya itu ya, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta itu ya. Dan sebetulnya kalau kata teman-teman saya bahwa sekolah yang terbaik itu sebetulnya ada di swasta. Tetapi yang terendah juga ada di swasta juga. Jadi swasta ini memang ketika dikelola secara optimal maka akan bisa lebih baik dari negeri ya. Nah, ketika bicara pengelolaan itu, kiat-kiat apa nanti yang akan dilakukan oleh forum ini untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta? Sebenarnya kalau untuk peningkatan kualitas, kepercayaan dan mutu sekolah swasta, swasta itu lebih komprehensif saya kira. Ya. Dukungan pemerintah ada, dukungan masyarakat berbentuk yayasan yang mendirikan itu ada. Yang ketiga, forum sekarang. Yang keempat, kesempatan. Yang ini yang akan kita kejar, kesempatan terdekat Pak. Terdekat itu ada yang namanya program PSP atau sekolah penggerak. Oh ya. Di dalamnya itu kan ada berbagai
rule, aturan pendidikan yang harus dijalankan sehingga mencapai sebuah pendidikan yang ideal, yang mencapai intinya sesuai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sana akan terpola, termapping, terbimbing, terstruktur sampai dari awal nol ya Pak. Kalau saya lihat dari nol sampai tujuan akhir menjadi sekolah penggerak yang menggerakkan seluruh dunia pendidikan. Itu termasuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu ya. Iya. Itu ya. Pelajar Pancasila. Nah, saya ingin ke Pak Sekjen dulu. Urusan data biasanya Pak Sekjen. Kang Imam. Saat ini ada berapa jumlah sekolah swasta di Kabupaten Garut? Yang berhimpun di bawah FPSS kurang lebih ada 286 lah tepatnya. 286 sekolah swasta ya. Sekolah SMP swasta. Ya. Kemudian ini juga sekarang kita juga sedang menunggu ada beberapa sekolah yang sedang mengajukan izin operasional. Berapa sekitar berapa tuh yang sedang itu yang kita masuk ke data kita ada kurang lebih sekitar 15-an berarti nanti akan hampir 300 ya. Hampir 300. Ini kekuatan besar tentu ya. Nah, dari 300 itu sudah terdeteksi belum? Kira-kira berapa persen sekolah yang sudah mapan dalam tanda kutip ya? Artinya sudah betul-betul mampu mandiri ya. Tadi kata Diana di pidatonya tadi agar mampu mandiri. Berapa persen yang sudah mandiri dan berapa persen yang masih di bawah standar? Jadi kalau saya melihat dari kategori-kategori swasta, kalau saya melihat untuk yang mandiri itu adalah sekolah-sekolah yang memang sudah bisa mengelola manajemen, terutama dalam sisi pembiayaan itu. Kalau saya lihat baru sekitar 10%. 10%-an ya. Berarti iya tugas berat forum ini nanti yang 90% ini. Jadi bagaimana sisanya juga itu sisanya ini kan bukan pekerjaan mudah ya. Sisanya itu hanya mengandalkan mungkin dari bos reguler atau. Iya. Nah, ini tentu ketika bicara persentase yang besar ya tidak sekedar butuh dukungan dari luar, tapi bagaimana juga tingkat soliditas di forum itu sendiri ya. Betul. Nah, sampai sejauh ini tingkat soliditas sekolah swasta itu seperti apa? Alhamdulillah kalau kesolidaan ataupun kekompakan kami sudah beriringan sinergi satu komando Pak. Karena memang kami dipagari dengan program kerja, aturan organisasi dan sebagainya. Itu terbukti dengan dibentuknya Satuan Koordinasi Wilayah. Satkor ya. Ya, Satkorwil 8 Satkorwil Kabupaten Garut menjadi sebuah penghubung, wadah penghubung bagi kami ke. Terus juga tadi catatan 10% itu kalau kemandirian ataupun tadi dikatakan itu adalah kalau dilihat dari segi kemandirian sekolah ya tentu. Tapi kalau dari segi kemandirian pendiri ataupun organisasi yang ada di dalamnya atau yang menaunginya itu mencapai 30-40%. Misalnya gini, Muhammadiyah mendirikan sekolah itu sudah pasti dengan kemandiriannya dan sebagainya. Betul. LP Ma'arif, PGRI dan sebagainya. Walaupun sekolah terombang-ambing secara pribadi ataupun sekolah itu tersendiri, tapi secara organisasi mereka kuat dan sudah mandiri. Betul. Berbeda dengan yang sendiri ya, perorangannya. Ini jadi kesulitan tersendiri. Seringkali juga ketika diakreditasi bahkan yayasannya pun tidak mampu untuk ikut membiayai itu ya. Nah, ini kan ke depan memang harus ada strategi mungkin ya dari forum agar mereka semuanya juga sekalipun yayasannya masing-masing tetap punya kekuatan yang sama besar, kemudian punya kemampuan yang sama besar. Nah, berbicara tentang itu, kira-kira nanti ke depan akan ada upaya-upaya misalkan membuat sebuah workshop, kemudian atau pelatihan atau seminar atau FGD apapun untuk meningkatkan kualitas kelas swasta itu, akan ada upaya ke sana enggak dari forum? Dalam waktu dekat sudah Pak, bekerja sama dengan Kasih Kelembagaan, juga dengan para pengawas. Nanti akan kami ajak karena memang
sesungguhnya pengawas itu lebih tahu di lapangan kondisi betul. secara real. Nah, jadi kami akan mengundang melalui Dinas Pendidikan semua yayasan yang mendirikan pendidikan persekolahan se-Kabupaten Garut. Di sana akan diberikan penerangan pertama regulasi pendidikan yang seharusnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pelepasan tanggung jawab, atau intinya mempercayakan kemajuan sekolah itu terhadap kepala sekolah yang sudah ditunjuk. Biarkan mereka menjalankan biarkan sampai mandiri. selesai. Ya, betul. Seperti itu. Ya, karena memang banyak keluhan juga dari teman-teman kepala swasta itu, mereka tidak begitu leluasa bergerak karena dominasi yayasan terlalu kuat dalam sisi teknis ya. Oke, ya jadi alhamdulillah kalau begitu sudah ada sinergitas upaya antara FKSS sendiri dengan dinas ya. Dinas Pendidikan. Sudah ada. Oke. Kembali ke Kang Imam. Kang Imam. Kalau dilihat dari sisi kualitas proses pembelajaran ya, kan tidak menutup kemungkinan sekolah yang kecil pun hasilnya bagus gitu ya. Nah, sudah punya data nggak saat ini berapa yang punya potensi besar untuk bisa mengalahkan negeri? Betul. Jadi begini Pak, untuk sisi potensi. Sebetulnya 100% sekolah swasta itu punya potensi. Punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengolah, kemudian mengelola potensi-potensi tersebut. Karena betul. beda-beda Pak. Ya. Misalnya untuk di sekolah yang reguler itu potensinya apa, kemudian boarding seperti apa. Karena kemarin saya juga melihat banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh rekan-rekan swasta ya. Rekan-rekan swasta ini. Ada yang masuk Olimpiade Fisika. Itu tuh yang fisika kemarin dari mana tuh yang masuk Olimpiade Fisika itu dari Darul Abror ada. Darul Abror ya. Kemudian ada yang lomba bahasa Arab dari Cikal, dari Suning. Iya. Kemudian juga ada yang masuk ke Porkab sekarang ini. Banyak sekali ya dari. Ada juga ya. Banyak Pak. Porkab ya. Banyak. Oke, jadi potensinya bukan hanya dari sisi akademik, ternyata di olahraga pun besar. Betul. Juga ya. Karena memang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Tadi bicara soal boarding. Di Garut ada berapa yang sudah ini pengelolaannya secara boarding? Kalau di Garut kami lihat ya sekitar 30 sampai 40% itu rata-rata sekarang sudah boarding ya. Boarding. Apalagi yang berlabel keagamaan itu biasanya boarding ya itu ya. Jadi nilai plusnya. Itu ya. Oke. Harapan Anda sebagai pengurus FKSS ya, baik dari pemerintah atau masyarakat, apa kira-kira harapannya? Karena sejatinya Pak, pendidikan itu tanggung jawab orang tua, pemerintah dan masyarakat. Jadi kami berharap ketiga elemen ini saat bahu-membahu membangun pendidikan, seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis, jangan ada dikotomi antara negeri dan swasta. Itu merupakan bahasa yang ringan, tapi harus diwujudkan dengan secara adil dan bijaksana oleh Pak Kadis. Yang kedua, masyarakat. Jadi saya banyak melihat di masyarakat itu ternyata potensi-potensi untuk dukungan masyarakat terhadap pendidikan sangat besar. Tatkala mereka disadarkan dan dikasih pemahaman bahwa ternyata ini loh tentang pentingnya pendidikan, ini loh cakupan dari pendidikan sebagai tumpuan masa depan untuk mencapai A, mencapai B, mencapai C, seperti yang suka digembor-gemborkan oleh para pengawas dalam pembinaan komite orang tua dan sebagainya. Ternyata mereka sadar 100% tanpa diminta pun dan tanpa ada kode untuk sumbangsi pikiran, saran dan sebagainya. Mereka terus. Jadi karena mereka sudah paham masalahnya. Jadi intinya terhadap masyarakat adalah pemahaman pentingnya pendidikan, kepada orang tua juga pemahaman pentingnya regenerasi keluarga, kepada pemerintah pentingnya konsistensi mendukung pendidikan khususnya di ranah swasta. Ya, terutama bukan hanya regulasi saja untuk melindungi, tapi juga dengan anggarannya tentu kebutuhannya. Itu yang namanya berkeadilan. Tanpa dikotomi itu gitu. Dengan anggaran pun tidak dikotomi. Kalau nyebut
tanpa dikotomi anggarannya masih beda, itu dikotomi kan ya kan gitu ya. Karena begini Pak, para sesepuh kita sering menyampaikan lebih dulu hadir lembaga perguruan swasta dibanding negara ini. Iya betul. Biasanya kan kalau ada di satu daerah swasta yang berkembang pesat, tiba-tiba besoknya ada negeri. Iya. Nah, swastanya jadi mati malah kan gitu. Seharusnya swasta ini memang dipelihara agar jadi pesaing sehat untuk negeri. Peran serta masyarakat. Iya, jangan seperti sekarang negeri ini leading sendirian kan. Seolah-olah tanpa mencari siswa pun siswa datang sendiri, tapi ke swasta ini mesti berjerih payah ya untuk nyari ini. Oke. Karena ini harus kompak, maka apa saran Kang Jenal dan Kang Imam untuk para anggota FKSS? Silakan. Apa yang ingin disampaikan? Kepada semua anggota FKSS dari mulai pengurus Satkorwil 1 sampai 8, terus juga para kepala sekolah yang berjumlah 286. Kita tidak bisa mencapai kemandirian pendidikan, khususnya sekolah, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tatkala tidak ada sharing ilmu, diskusi, maju bersama dalam sebuah wadah. Maka jadikanlah wadah ini sebagai ajang kekompakan, itu yang pertama. Yang kedua, sharing keilmuan. Yang ketiga, tangga untuk mencapai sebuah mutu dengan berdiskusi, berinteraksi secara bersama-sama membangun pendidikan swasta di Kabupaten Garut, khususnya umumnya di seluruh negeri. Itu panginten Pak di abdi kami anggota. Terima kasih nih. Tuh dengerin tuh para anggota FKSS. Ini pesan dari ketua ini, bangunlah organisasi yang solid dan kompak ya, agar kita semua betul-betul bisa merasakan manfaat dari organisasi yang ada ini. Jadi kalau ada apa-apa berkaitan dengan organisasi, jangan dinomorduakan, harus dinomor utamakan gitu ya. Oke, sebetulnya kita masih ingin panjang ngobrol, tapi sepertinya masih sibuk nih Kang Jenal sama Kang Imam, soalnya baru beres nih, baru beres pelantikan, masih banyak harus dilakukan. Tapi saya sudah punya janji dengan teman-teman di Satkorwil, tinggal nunggu ini send dari ketua aja nih, kapan kita bisa berkunjung untuk ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman di sana ya, agar kita nanti sahabat guru gaul bisa tahu pasti apa sih kendala-kendala mereka di lapangan ketika mengelola pendidikan di swasta ya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri pertemuan ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Gaul Indonesia.